Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fahuwal mudhillalah wa may yudhillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama, puja dan puji syukur kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak mencurahkan nikmatnya kepada kita, dari nikmat kesehatan, nikmat kebaikan, dan nikmat keimanan, sehingga kita masih dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang berkah ini dalam keadaan tak kurang satupun. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman kemenangan. Beliau yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Beliau yang kita harapkan sebagai penolong di yaumil qiyamah. Semoga kita dapat diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat darinya. Yang terhormat Gus Ahmad Rifai selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Hidayah serta sahabat rahimakumullah dimanapun kalian berada. Sahabat rahimakumullah, dari 12 bulan yang ada dalam penanggalan Hijriyah, bulan Ramadan dikenal sebagai raja atau pemimpinnya bulan-bulan lain. Atas julukan ini, bulan Ramadan memiliki keistimewaan yang mana tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain. Salah satunya adalah bulan Ramadan adalah bulan pertama kali diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Peristiwa Nuzulul Quran merupakan peristiwa turunnya kitab suci Al-Quran kepada Rasulullah SAW sebagai wahyu pertama dan sebagai tanda dimulainya kenabian Nabi Muhammad SAW. Sahabat rahimakumullah, Nuzulul Quran berasal dari dua kata, yakni Nuzulul dan Quran. Nuzulul berarti menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah, serta Al-Quran adalah kitab sucinya kita, kitab suci umat Islam. Oleh karena itu, Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi yaitu Lauhul Mahfuz ke bumi dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kisahnya dimulai ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Ternyata Allah menjadikan calon nabinya itu gemar untuk menyendiri di Gua Hira. Hingga akhirnya datang seorang malaikat yang menyerupai manusia, yakni malaikat Jibril. Berkata kepada Rasulullah, bacalah. Rasulullah menjawab bahwa dirinya tidak bisa membaca. Nabi menjelaskan bahwa pada saat itu malaikat Jibril memegang dan memeluk Nabi Muhammad hingga beliau kesulitan untuk bernafas. Kejadian itu berulang terjadi hingga malaikat Jibril membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Tadi merupakan Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang merupakan ayat pertama ayat Al-Quran yang turun kepada Rasulullah SAW. Sahabat rahimakumullah, kapan peristiwa tadi terjadi? Peristiwa tadi terjadi pada malam 17 di bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bulan diturunkan kalam-kalamnya, untuk bulan diturunkan perkataan-perkataan sucinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Sebegitu istimewanya Allah menjadikan bulan Ramadan.
Bulan Ramadan sebagai bulan pertama diturunkannya Al-Quran dan bulan diangkatnya Rasulullah sebagai Nabi. Sahabat rahimakumullah, apa saja sih amalan-amalan yang bisa kita kerjakan dalam mengisi Ramadan kita? Contohnya sebagai malam untuk mengisi nuzulul Quran. Pertama adalah membaca Al-Quran. Membaca satu huruf Al-Quran dapat mendapatkan 10 kebaikan. Bayangkan jika kamu membacanya banyak dan berapa banyak lipatan yang Allah berikan kepada kamu jika kamu membacanya di bulan Ramadan. Kedua, memperbanyak sholat malam dan juga mendoakan hajat-hajat kita. Membanyak sholat malam dan mendoakan hajat-hajat kita kepada Allah merupakan salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah untuk menjadi lebih baik. Adapun berzikir dan bersolawat, berzikir dengan menyebut nama Allah dan bersolawat dengan mengingat Nabi Muhammad SAW merupakan amalan yang ringan untuk kita kerjakan dan mendapat ganjaran yang luar biasa dari Allah. Serta banyak amalan-amalan lainnya yang bisa kita kerjakan dalam mengisi bulan Ramadan kita. Yang penting dalam bulan Ramadan kita dapat mengisinya dengan maksimal, tidak membuatnya sia-sia. Karena orang itu digolongkan menjadi 3 golongan. Orang yang rugi, orang yang menyesal, dan orang yang beruntung. Orang yang menyesal adalah orang yang lebih buruk dari kemarin. Orang yang rugi adalah orang yang sama saja seperti hari kemarin, dan orang yang beruntung adalah orang yang lebih baik dari hari kemarin. Maka kita haruslah menjadi golongan orang yang beruntung tadi, menjadikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Kita harus maksimalkan ibadah, tingkatkan kedekatan diri kepada Allah. Jangan jadikan Ramadan kali ini sia-sia. Jangan jadikan pertemuan kita dengan bulan Ramadan kali ini membuat kita menyesal. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai nuzulul Quran. Jika ada kelebihan berarti datangnya dari Allah, dan jika ada kekurangan berarti dari dalam diri saya sendiri. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi adzan, jadi aman dong. Ngawur, adzan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa adzan di masjid, TV dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih ala madhab Imam Syafi'i, mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan di. Oke, OTW order.